Halo guys, assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG mengalami koreksi 1,3% di level 8.281 dan investor asing malah mencatatkan net buy. Untuk market reguler, net buy 621 miliar, sedangkan di all market net buy 1,3 triliun rupiah. Jadi meskipun hari ini IHSG kita terkoreksi dan banyak juga saham-saham lainnya yang turun, tapi justru ini menjadi kesempatan untuk kita serok di harga murah guys ya. Dan tentu saja di video ini kita akan bahas saham-saham yang menarik dan saham yang diakumulasi oleh investor asing. So, untuk IHSG hari ini menjadi kedua yang terlemah di Asia. Di saat mayoritas bursa sahamnya di Asia itu menguat sebenarnya. Jadi ya kita terima ini ya sebagai normal correction meskipun memang koreksi IHSG-nya cukup dalam nih 1,3 persenan. Oke guys, kita coba lihat dulu untuk harga komoditas hari ini untuk gold atau emas. Hari ini koreksi 1,3% di 5.155 USD per troy ounce. Sedangkan untuk minyak mentah crude oil WTI dan Brent oil hari ini ada kenaikan 0,9 untuk crude oil WTI dan Brent oil 0,7% ya kenaikan hari ini. Sedangkan untuk harga perak masih cukup sideways, tembaga hari ini naik 2,2%. Dan batu bara naik tipis 0,2%. Selanjutnya untuk harga nikel, nikelnya hari ini naik 2,4% di 17.713 USD per ton. Jadi teman-teman yang mungkin ingin diversifikasi saham komoditas, bukan hanya di saham emas, teman-teman bisa coba pantau juga saham-saham batu bara, tentu saja yang bagi dividen jumbo, dan saham-saham nikel yang secara teknikal, secara akumulasi itu sudah bagus. Jadi teman-teman bisa trend following di sana. Oke guys, katalis utama hari ini sebenarnya datang dari perbankan yaitu Bank Mega. Di mana saham Bank Mega dengan kode Mega hari ini ARA ya, auto reject atas setelah sebelumnya kemarin di tanggal 23 itu juga ARA guys. Jadi hari ini ARA kembali guys ya. Kemarin tanggal 23, ya hari ini tanggal 24 guys ya. ARA-nya sudah 2 kali ARA nih untuk Bank Mega. Eh tentu saja ada katalis positif yaitu Bank Mega sendiri akan menebar saham bonus senilai 5,8 triliun rupiah. Jadi ini angka yang besar sehingga banyak diburu ya oleh para investor dan juga tentu saja oleh para trader yang juga ingin ikut cuan di saham Bank Mega guys ya. Kita coba lihat guys untuk Bank Mega sendiri seperti apa ya? Apakah ada asing yang masuk atau tidak? Nah, kalau misalkan kita lihat karena sudah dua kali ARA, kalau asingnya pun kesulitan guys untuk ikut masuk karena yang masuk banyak di sini pasti domestik ya. Dan kalau lock arah seperti ini, kita pun sebagai investor retail gitu ya dari domestiknya sendiri akan cukup kesulitan guys, kecuali ya dapat di pembukaan gitu. Kita beli sebelum pembukaan, kalau laki ya beruntung, ya teman-teman pasti dapat barang. Dan terlihat hari ini yang masuk akumulasi adalah retail domestik ya, XL, XCEP, MG, PD, dan lainnya. Tapi ya tentu saja akan cukup sulit guys untuk masuk di saat harganya sudah auto reject atas ya guys ya. Tapi ini membuktikan bahwa dengan adanya katalis positif, berita yang positif, biasanya memang dari corporate action, ya corporate action dan lain sebagainya ataupun ekspansi itu juga bisa menaikkan harga saham. Meskipun ya tingkat katalisnya pun berbeda-beda. Ada yang katalisnya sangat-sangat positif, sangat-sangat menguntungkan, ada yang mungkin masih spekulasi aja gitu ya. Misalkan ada rumor-rumor akuisisi, merger dan lainnya. Nah, itu kan biasanya rumor dan bisa juga bertahan lama gitu guys ya, sampai eksekusi itu lama, bisa aja seperti itu. Nah, hal ini bisa menaikkan sebuah saham itu berkali-kali lipat dan ini terbukti ya sekali lagi di Bank Mega.
Oke guys, jadi itu guys ya katalisnya, perbandingan untuk saham bonusnya adalah 1:1. Jadi ini sangat menguntungkan. Kita lanjut ke Bank Mandiri guys. Untuk BMRI hari ini naik 1,9% di Rp5.375 per saham, di saat saham lainnya banyak yang terkoreksi. Kalau misalkan saya lihat watchlist ya guys ya untuk saham-saham Konglo hari ini rata-rata turun. Baik itu ada Rock Group, ya lalu saham-saham emas juga terkoreksi. Lalu ada juga saham-saham Pak PP juga terkoreksi. Pani, CBDK, Bumi dan lainnya juga koreksi. Ya, Raja Ratu juga koreksi, guys. Ya, kemarin kita sempat bahas, guys ya, bahwa saham-saham yang masih ada apa ya, permasalahan ya, terutama dengan free float dan masih diragukan lah data free floatnya itu bisa saja turun lagi alias terjadi koreksi kembali dan itu kemarin sudah kita bahas ya di saham Bumi dan lainnya kalau misalkan ada potensi koreksi ya kita bilang seperti itu. Jadi untuk Bank Mandiri hari ini akumulasinya bagus ada AK, BB, YUAG, ZP, KZ dan BK. Mayoritas asing masuk ya di Bank Mandiri guys. So kita cek untuk BMRI. Bank Mandiri hari ini ternyata ada net buy asing di 577 miliar rupiah. Ini adalah angka yang besar, jadi teman-teman bisa follow trennya untuk di Bank Mandiri. So, siapa nih yang sudah ambil di harga support kemarin guys ya ketika pengumuman MSCI di 4 ribuan, silahkan tulis di kolom komentar. Tapi kalau misal teman-teman memang menunggu konfirmasi ataupun recovery-nya terlebih dahulu, sebenarnya tidak masalah ya. Asal yang menjadi patokan adalah average kalian itu ditentukan oleh seberapa berani kalian beli gitu ya. Kalau misalkan belinya di harga yang sudah recover ya pasti punya average-nya tengah-tengah. Tapi jika kalian berani untuk beli di harga bawah ketika marketnya sedang jelek, ya maka teman-teman akan dapat harga murah dan ketika recover cuannya juga lebih besar. Untuk BBRI hari ini terkoreksi 0,7% ya di level Rp3.870 per saham. Ada akumulasi meskipun tidak besar dari AK, RX, dan ZP dan asing lainnya. Kita lihat ya untuk BBRI hari ini ternyata net buy 114 miliar. Ya meskipun angkanya tidak sebesar Bank Mandiri tapi cukup oke lah ya untuk di hold apalagi kan sebentar lagi mungkin di awal Maret atau mungkin setelah Maret nanti ya, setelah, bisa bisa aja sebelum atau setelah lebaran guys, pengumumannya. Nah, itu biasanya akan bagi dividen kembali, terutama untuk dividen final yang mana payout ratio-nya lebih besar dibandingkan interim kemarin, seperti itu ya. Begitupun juga dengan BBNI. BBNI sebenarnya kemarin tidak ada interim guys, coba kita cek. Oh tidak ada ternyata ya. Nah, berarti kesempatan nih kalau misalkan teman-teman belum dapat interim dari BCA atau BRI dan Bank Mandiri, ya bisa coba dipantau ya untuk BNI-nya. Karena BNI-nya secara dividen masih full nih. Apalagi kalau misalkan ada koreksi yang bagus, nanti kita bisa serok ya. Untuk BNI ada normal distribusi dari asing. Kalau seperti ini sih kita berharap akan ada penurunan kembali. Alasannya simpel, agar kita bisa beli di harga yang lebih murah dan mendapatkan dividen lebih besar, guys. Dan kalau misal nanti harganya recover juga akan menguntungkan gitu. Jadi untuk BBNI hari ini ternyata ada net sell asing di 56,1 miliar. Ini lumayan apa ya, lumayan ada potensi untuk turun sebenarnya. Jadi siap-siap serok bawah kalau teman-teman berminat. Kembali lagi disclaimer on. Semua keputusan di tangan masing-masing. Kita lanjut ke BBCA guys. Untuk Bank BCA hari ini ada koreksi 1% di level Rp7.225 per saham. Cukup netral, tapi terpantau ada AKKZCC yang hari ini masuk cukup besar. Lumayan ya untuk di BCA. Nah, kalau misalkan akumulasi asingnya sudah muncul seperti ini, tinggal teman-teman pantau aja di fase sideways-nya. Mau beli di harga sekarang, monggo ya, terserah teman-teman. Tapi dari analisa yang kita lihat, memang BCA ini sudah lumayan oke lah, meskipun belum sepenuhnya recover untuk teknikalnya. Tapi mulai ada akumulasi. Per hari ini net buy 86,1 miliar rupiah. Cukup menarik untuk Bank BCA karena memang berada di zona supportnya. Bahkan setelah kemarin pengumuman MSCI harganya juga sempat anjlok
namun sempat bisa recover dan kembali turun ke zona support yang sebelumnya. Mulai oke ya untuk dipantau. Selanjutnya ada BJTM yang ternyata, perlahan-lahan juga bisa merangkak naik, guys. So, cukup menarik untuk BJTM, hari ini naik 0,8% di level Rp595 per saham. Ini sebenarnya saham yang, paling cocok untuk investor jangka panjang. Alasannya sederhana ya, karena memang, dibutuhkan kesabaran jangka panjang untuk hold saham, seperti BJTM ini. Akumulasinya bagus, ada ZP YUAK yang masuk, guys. Kita cek untuk BJTM, apakah ada asing yang akumulasi besar-besaran. Nah, teman-teman bisa lihat ya, asing ini meskipun harganya sideways alias memang belum dinaikkan, tapi yang perlu teman-teman lihat adalah akumulasinya mulai bagus, dan ketika akumulasinya mulai bagus tinggal tunggu saja nanti dinaikkan asing. Wah, sebenarnya di bulan-bulan lalu pun akumulasinya sudah mulai terlihat ya untuk asing di BJTM ini. Sehingga bisa menjadi salah satu opsi lah. So teman-teman yang sudah cuan dari harga sideways-nya di bawah, congratulations ya guys ya, karena teman-teman sudah, apa ya, ibaratnya kalau hold saham seperti BJTM ini, kesabarannya ini patut diacungi jempol guys. Karena pasti sabar banget gitu ya orang-orang yang, eee, yakin, untuk hold saham-saham seperti ini dan uangnya memang diinvestasikan untuk jangka panjang. Kita lanjut ke Telkom. Telkom setelah kemarin ada koreksi, kita lihat memang ada, eee, apa ya, ada alasan kuat lah ya untuk kita lihat kembali. Karena kita lihat kemarin itu sempat naik guys, 2%-an. Hari ini naik tipis 0,8% di level Rp3.580 per, sahamnya. Jadi ada upside nih, terutama sampai di resisten sebelumnya, sampai di 4 ribuan ya, 3990 lah untuk, Telkom. Tapi kalau misalkan katalisnya bagus, kemungkinan besar bahkan bisa jebol di atas 4.000 ya, bisa naik lebih tinggi. Untuk hari ini ada normal akumulasi dari AK, ZP, dan CC sebagai top buyer. Kita cek untuk Telkomnya. Untuk Telkom, hari ini ternyata akumulasinya bagus, tapi tadi teman-teman lihat ya, harganya belum naik terlalu tinggi. Kemarin baru naik 2%, hari ini 0,8%. Jadi masih bisa untuk teman-teman kejar lah ya untuk di harga sekarang. Apalagi melihat net buy-nya ini cukup bagus, sehingga Telkom bisa menjadi salah satu daftar watchlist kita untuk besok ya terutama. Kita lanjut ke saham selanjutnya, ada ADHI guys. Untuk ADI-nya naik 7,5% di level Rp256 per saham dan breakout di atas MA50. Ada akumulasi yang bagus, terutama dari domestik nih. Ada XL, SQ, CP, NI, TP, dan AI. Asingnya sih net sale 340 jutaan saja. Jadi yang akumulasi cukup besar di ADHI adalah domestik ya. Kita lanjut ke DILD. DILD hari ini juga naik 2,7% di level Rp148 per saham, terpantau mulai recover kembali. Tapi kalau misalnya kita lihat dari broker summary, ternyata ada yang memanfaatkan kenaikan ini untuk take profit, itu dari PO guys, PO CC ya yang hari ini jualan. YPKK-nya akumulasi tapi tidak begitu besar, sedangkan PO-nya ini masuk 2,3 miliar. Dan retail pun ikut masuk hari ini di DILD. Kemungkinan mereka yang ingin BSJP guys, karena average-nya di 148, 149 ya, mirip dengan closing hari ini. Jadi mereka yang masuk di harga segini, kemungkinan besar adalah teman-teman yang BSJP, beli sore jual pagi. Untuk DILD asingnya jualan 817 jutaan gitu ya. Kita lanjut ke TAPG. TAPG 2 hari perdagangan terakhir secara teknikal bagus. Hari ini juga naik 2,6% di Rp1.550 per saham. Ada normal akumulasi dari asing, ada AKT, PKK yang hari ini ternyata masuk, sedangkan retail dan domestiknya jualan guys. Coba kita cek untuk TAPG. Untuk TAPG hari ini ada net buy asing di 18,3 miliar. Jadi saham sawit yang satu ini tentu saja punya peluang yang bagus ya. Yang pertama adalah dari akumulasinya yang terlihat oke, sudah beberapa hari ini cenderung diakumulasi sebenarnya ya, karena hari ini akumulasi atau net buy-nya cukup besar. Dan upside-nya juga kita lihat cukup bagus, sehingga untuk trend following ya swing trade saya rasa TAPG juga bisa menjadi salah satu opsi yang mantap lah. Lanjut ke Jekon guys, untuk Jaya Konstruksi kita lihat ada kenaikan 1,2% di Rp82 per saham.
Untuk saham-saham yang seperti ini mungkin secara price ya mirip-mirip dengan gorengan gitu, guys. Dan kita lihat ada normal akumulasi hari ini terutama dari LG, XL, dan XA, sedangkan aslinya jualan 140 juta. So, yang akumulasi J-Count hari ini adalah investor domestik. Oke guys, kita rekap ya. Saham yang hari ini paling banyak diakumulasi asing. Urutan pertama ada Bank Mandiri dan Telkom yang tadi sudah kita bahas ya guys ya. Lalu ada Astra International, BBRI, UNTR, BBCA, TINS, MDKA, INRG, lalu ada BRMS, Adro, PPRE, AMRT, Dewa, RLCO, ADMR, Film, Supa, dan ISAT. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.